Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, program studi farmasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Alfian Rahmansa, SS, M.Hum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Terdiri dari 13 orang. Bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja nonton video presentasi kami. Tumbuhan obat telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu tanaman obat tersebut adalah daun kemangi atau Ocimum basilicum. Daun kemangi yang sejak lama hidup dan tumbuh pada Indonesia ini memiliki kandungan seperti flavonoid dengan sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi rasa sakit dari luka sayat serta pembengkakan di sekitar area luka. Tumbuhan kemangi Ocimum basilicum tersebar luas mulai asal Asia, Amerika Tengah, Amerika Selatan sampai ke Afrika. Kemangi ialah salah satu tumbuhan semusim yang mempunyai tinggi berkisaran antara 0,3 cm. Tanaman daun kemangi merupakan herbal tegak atau sembak yang memiliki aroma harum. Daun kemangi memiliki kandungan minyak aciri. Minyak aciri yang ada di daun kemangi diketahui memiliki kandungan sitral dan eugenol. Daun kemangi yang terkandung sitral mempunyai fungsi yaitu dapat menghambat enzim siklooksigenase serta minyak aciri berpotensi sebagai antiinflamasi. Sedangkan senyawa pada eugenol merupakan senyawa fenolik yang memiliki aktivitas menjadi antibakteri pada daun kemangi. Tujuan asal penelitian daun kemangi ini merupakan untuk mengetahui efek salep antiseptik daun kemangi pada penyembuhan luka sayat. Alam Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Indonesia dikenal kaya akan aneka macam-macam jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai obat-obatan. Pemanfaatan tanaman yang berkhasiat sebagai obat telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dan diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, Indonesia berpotensi untuk menjadikan tanaman obat tradisional yang memiliki kualitas setara dengan obat terbaru. Tanaman obat alami mulai dikenal semenjak dahulu serta dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia pada menanggulangi persoalan kesehatan sampai saat ini. Daun kemangi atau Ocimum basilicum memiliki bentuk daun lonjong keriting, pangkal runcing, tepi agak runcing, ujung runcing, tulang menyirip, kedua pipi agak kasar, warna hijau tua, berbau kuat, dan tidak berasa. Daun kemangi atau Ocimum basilicum memiliki kandungan yang berpotensi sebagai antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, dan anti-analgesik. Daun kemangi memiliki kandungan saponin serta flavonoid yang bersifat antiinflamasi yang dapat mengurangi rasa sakit apabila terjadi pendarahan atau pembengkakan pada luka. Selain itu, kandungan flavonoid bersifat sebagai antibakteri serta antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kerja imun serta membantu proses penyembuhan luka dan mempercepat pengecilan panjang luka. Kulit memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai jenis gangguan. Dan rangsangan dari luar kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Kulit merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan dermis merupakan jaringan ikat yang relatif padat yang berasal dari mesoderm. Di bawah dermis terletak lapisan jaringan ikat longgar, hipodermis, yang di beberapa tempat sebagian besar terdiri dari jaringan adiposa. Epidermis terdiri dari 5 lapisan. Dari dalam keluar lapisan basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Ada 4 jenis sel epidermis yaitu keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Melker. Dermis terdiri dari lapisan papiler dan lapisan retikuler. Batas antara kedua lapisan tidak digalvanis, serat terjalin di antara mereka. Jumlah sel pada dermis relatif sedikit. Sel dermis adalah sel jaringan ikat seperti fibroblast, sel lemak, beberapa makrofag, dan sel emas. Cedera adalah kasus umum dari cedera yang akan dihadapi setiap orang. Luka itu sendiri didefinisikan sebagai hilangnya integritas epitel kulit. Tubuh ini memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, juga dengan mengatur keseimbangan air elektrolit, termoregulasi, dan bertindak sebagai penghalang terhadap lingkungan eksternal termasuk mikroorganisme. Jika penghalang ini rusak oleh berbagai
berbagai faktor seperti bisul, luka, bakar, trauma, atau neoplasia, kulit tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Penyembuhan luka biasa proses yang kompleks dan dinamis, tetapi memiliki pola tertentu dapat diprediksi. Proses penyembuhan luka dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu hemostasis dan inflamasi, meningkat, pematangan, dan rekonstruksi. Fase-fase ini terjadi tumpang tindih dan berlangsung dari awal luka sampai luka teratasi. Cedera dapat diterjemahkan sebagai cedera pada bagian tubuh, kulit, dan jaringan di bawahnya yang kehilangan retensi jaringan. Siapapun dapat mengalami cedera tanpa memandang usia, ras, atau jenis kelamin. Semua aktivitas hidup sehari-hari dapat membawa risiko kerusakan pada tubuh. Ada beberapa jenis luka, salah satunya adalah luka. Luka potong atau vulnus psikisum adalah luka yang ditandai dengan tepi luka berupa garis lurus. Selanjutnya kita masuk ke metode. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian kali ini kami lakukan di Laboratorium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda pada bulan Februari tahun 2021. Yang kedua yaitu jenis penelitian yang dilakukan. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan formula yang kami usulkan. Alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan, yang pertama ada neraca analit, B. Mikropipet, C. pH meter, D. pH indikator strip, P. pipet volume 1,0 ml, E. pneumatic chamber suhu 45 derajat Celcius, G. lemari pendingin, H. stopwatch, I. alat-alat gelas, J. pH meter, K. penegas air, yang terakhir oven M. seperangkat alat uji daya lekat. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada HCl, B. serbuk Mg, FeCl3, CmCna, propilen glikol, gliserin, nipagin, dan esensi lavender. C. daun kemangi, D. etanol 96% PA, dan yang terakhir aquades. Selanjutnya, untuk pembuatan serbuk daun kemangi, timbang daun kemangi sebanyak 3 kg lalu cuci dan keringkan. Yang kedua, daun kemangi disortir dan ditimbang. Yang ketiga, daun dikeringkan di oven dengan suhu 45-55 derajat Celcius. 5. Kemudian diblender dan diayak dengan ayakan nomor 18. Selanjutnya, pembuatan ekstrak daun kemangi. Yang pertama, ekstrak menggunakan metode masalasi. Yang kedua, masukkan serbuk daun kemangi di dalam toples. Yang ketiga, lalu masukkan etanol 96% sebanyak 5,5 liter. Yang keempat, biarkan selama 5 hari dengan pengadukan berulang. Yang kelima, saring dan diuapkan pada rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Yang keenam, lalu hasil penguapan diletakkan di penegas air untuk menguapkan sisa etanol. Yang ketujuh, ekstrak kental daun kemangi diperoleh. Pembuatan gel antiseptik ekstrak daun kemangi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan yang diperolehkan. Yang ketiga, untuk membuat basis gel, masukkan CmCna ke dalam mortir yang berisi aquades. Yang keempat, jika basis gel sudah jadi, masukkan propil glikol dan gliserin. Yang kelima, lalu masukkan nipagin yang sudah larut dalam aquades, gerus sampai homogen. Yang keenam, lalu masukkan ekstrak kental daun kemangi, aduk hingga homogen. Yang ketujuh, jika semua bahan tercampur selanjutnya, tambahkan esem lavender, aduk hingga homogen. Yang kedelapan, kemudian masukkan gel ke dalam wadah. Tabel 1 formulasi gel antiseptik ekstrak daun kemangi. Bahan pertama, ekstrak daun kemangi dengan konsentrasi 3%. Bahan kedua, CmCna dengan konsentrasi 1%. Bahan ketiga, propilen glikol dengan konsentrasi 15%. Bahan keempat, gliserin dengan konsentrasi 10%. Bahan kelima, etanol 96% dengan konsentrasi 10%. Bahan keenam, nipagin dengan konsentrasi 0,1. Bahan ketujuh, essence lavender dengan konsentrasi quantum satis atau secukupnya. Bahan kedelapan, aquades S100 atau sampai 100. Baik, kita masuk ke bagian pembahasan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu pembuatan serbuk daun kemangi dan juga pembuatan ekstrak etanol daun kemangi. Yang pertama, pembuatan serbuk daun kemangi.
Daun kemangi yang segar sebanyak 3 kg, kemudian dicuci dan disortasi basah. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan lemari pengering dengan rentan suhu 45-55 derajat Celcius. Daun kemangi dinyatakan kering jika dapat diremas atau dipatahkan dan berubah warna menjadi pucat. Didapatkan daun kemangi kering. Setelah daun kemangi kering, selanjutnya dilakukan penyerbukan dengan blender. Serbuk daun kemangi yang diperoleh sebanyak 250 gram berwarna hijau kecoklatan. Selanjutnya, pembuatan ekstrak etanol daun kemangi. Ekstraksi ini menggunakan metode maserasi. Senyawa seperti flavonoid dan tanin merupakan zat aktif yang bersifat polar, sehingga memerlukan pelarut polar atau semipolar. Untuk mendapatkan kandungan senyawa tersebut, didapatkan ekstrak kental daun kemangi hingga 82,5 gram dengan bentuk padat, warna hijau tua, dan aroma khas kemangi, dan memperoleh bobot rendemen sebesar 54,78%. Saya akan membahas tentang hasil identifikasi kandungan senyawa yang ada pada ekstrak daun kemangi. Hasil identifikasi kandungan pada ekstrak daun kemangi yang dilakukan secara uji kualitatif menunjukkan ekstrak daun kemangi positif mengandung senyawa flavonoid yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi warna jingga. Hal ini dikarenakan terjadinya reaksi yang membentuk gelembung-gelembung yang merupakan H2 atau hidrogen, sedangkan logam Mg atau magnesium dan HCl atau asam klorida. Pekat pada uji ini beraksi untuk mereduksi inti dari benzopiron yang terdapat pada struktur flavonoid sehingga terbentuknya perubahan warna menjadi warna merah atau jingga. Senyawa flavonoid bersifat polar dan juga bersifat antibakteri dengan mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa bisa diperbaiki lagi. Hasil pengujian gel antiseptik daun kemangi. Yang pertama, uji organoleptis. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mata sebagai pengamatan langsung untuk menggambarkan suatu produk. Uji organoleptik meliputi bentuk seperti konsistensi, warna, dan bau dari sediaan akhir. Penelitian ini tidak menghasilkan perubahan bentuk, konsentrasi, warna, atau bau. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui homogenitas gel antiseptik ekstrak daun kemangi dengan mengamati keseragaman partikel pada sediaan. Hasil penelitian dicirikan oleh kurangnya komponen campuran atau homogenitas yang baik. Ketiga, uji pada pH. Uji pH merupakan salah satu uji kimia untuk mengetahui kekuatan sediaan gel selama penyimpanan. Hasil studi uji pH menunjukkan bahwa nilai pH yang diperoleh masih dalam kisaran pH sediaan yang dapat dikonsumsi kulit. Uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan gel antiseptik menjebak ke permukaan kulit. Hasil studi uji hamburan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan luas hamburan yang disertai dengan peningkatan muatan, dan hasilnya baik karena memiliki jumlah distribusi tertentu terkait dengan jumlah distribusi yang baik. Uji daya lekat. Uji daya lekat ini dilakukan untuk mengetahui berapa lama gel antiseptik dari daun kemangi dapat menempel pada permukaan kulit hingga dapat menyerap bahan aktif sediaan. Hasil uji adhesi menunjukkan bahwa gel memiliki daya lekat yang baik. Uji stabilitas. Dari hasil uji pengamatan organoleptik, uji homogenitas dan uji pH, serta uji sifat fisik lainnya, setelah Eiling test, ditunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan stabilitas dan pemisahan fase yang nyata dari sediaan gel antiseptik. Uji aktivitas antibakteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desinfektan tangan gel ekstrak daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. aureus, sedangkan konsentrasi 0% kontrol negatif, tidak terbentuk zona hambat. Efek antibakteri dan gel antiseptik adalah daun kemangi banyak mengandung senyawa kimia yaitu flavonoid, saponin, dan tanin. Berdasarkan hasil uji kandungan flavonoid, daun kemangi positif mengandung flavonoid yang bersifat antibakteri.
penutup, kesimpulannya, daun kemangi atau Osium basilicum L mempunyai potensi menjadi antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, dan antianalgesik. Daun kemangi mengandung saponin antiinflamasi dan flavonoid yang bisa mengurangi sakit bila terjadi pendarahan atau peradangan dalam luka. Daun kemangi mengandung zat aktif misalnya minyak atsiri, alkaloid, saponin, flavonoid, triterpenoid, steroid, tanin, dan fenol. Beberapa bahan kimia ini bisa mengganggu pertumbuhan bakteri misalnya E. coli, Staphylococcus aureus, dan pernyataan Klebsiella misalnya senyawa alkaloid, minyak atsiri, dan fenol. Beberapa penelitian menampakkan bahwa imbas daun kemangi atau Osium basilicum L dalam penyembuhan luka lutut menampakkan bahwa luka menggunakan daun kemangi berkontraksi lebih cepat daripada panjang luka tanpa daun kemangi. Dari pengujian yang sudah dilakukan mencakup uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya lekat, uji kesebar, uji pH, dan uji antibakteri. Seluruh bersifat stabil dan baik berdasarkan kondisi gel pada Pharmacopoeia Indonesia edisi 3. Sarannya, semoga kerangka penulisan ilmiah yang telah kita kembangkan dapat berhasil. Kami akan membuat lebih baik dan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui informasi yang telah kami paparkan dalam KTI ini. Sekian dari kelompok 2 Bahasa Indonesia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.